kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem. Lalu raja mengambil ke-10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amasa, "Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari. Kemudian menghadaplah lagi kemari." Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, "Sekarang Zeba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau, bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita." Lalu Yoab, orang Kriti dan orang Pleti, dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang, dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, "Engkau baik-baik, saudaraku." Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya 2 kali, sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai, adiknya, terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu sambil berkata, "Siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab." Dalam pada itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang. Lalu dihamparkannya kain di atasnya, karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maakah. Dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tetapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel Bet Maakah. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar, sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, "Dengar! Dengar! Katakanlah kepada Yoab,
Dekatlah kemari, supaya aku berbicara dengan engkau. Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu. Engkaukah Yoab? Jawabnya, Benar. lalu berkatalah perempuan itu kepadanya. Dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jawabnya, Baik. kemudian berkatalah perempuan itu. Dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan Didan. Apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Lalu Yoab menjawab, Jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Bukanlah begitu halnya. Tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini. Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, Baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini. Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Adoram menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Seya menjadi panitera negara. Zadok dan Abiatar menjadi imam. Juga Ira, orang Yair itu, menjadi imam pada Daud. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari kitab 2 Samuel pasal 20 tentang pemberontakan Seba. Tuhan Yesus memberkati. Ketegangan kembali terjadi antara suku-suku Israel, dan Seba orang Benyamin itu memanfaatkan situasi itu untuk memperoleh kekuasaan dengan cara menghasut, menyebarkan isu buruk, memberi fitnah tentang Daud. Dan sementara itu Seba kelihatannya berhasil. Banyak orang Israel menjadi tidak puas terhadap kepemimpinan Daud. Lalu Daud segera mengatur siasat untuk memadamkan pemberontakan Seba dengan mengutus Amasa sang paling lima untuk menyelesaikan segera hal tersebut. Ternyata Amasa tidak dengan cepat melaksanakan perintah raja. Melihat itu, Daud dengan segera memutuskan untuk mengutus Abisai, adik Yoab, menyelesaikan keadaan genting tersebut. Dan ternyata Yoab ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sebelum mencari Seba, Yoab memakai saat itu untuk membunuh Amasa. Hal ini dimungkinkan karena iri dengan keputusan Daud yang mengangkat Amasa jadi panglima menggantikan Yoab, atau karena Yoab meragukan kesungguhan hati Amasa mendukung kepemimpinan Raja Daud, sebab Amasa tidak segera melaksanakan perintah raja. Seba akhirnya meninggal. Sang pemberontak itu akhirnya tewas.
melalui nasihat bijaksana seorang perempuan yang sebenarnya tidak diperhitungkan dalam budaya Yahudi. Nasihatnya membawa keuntungan, sehingga tidak terjadi kehancuran atau kerusakan besar bagi kota dan penduduk Abel Bet Maaka. Jadi saudara, yang pertama, persatuan mendatangkan banyak hal-hal yang baik. Yang kedua, perpecahan itu sangat menyakitkan. Hal ini biasa terjadi karena ada orang-orang yang haus kekuasaan, tidak menghormati ketetapan Tuhan, dan akhirnya celaka. Yang ketiga, seperti wanita bijaksana di kota Abel Bet Maaka, sehingga Yoab mendengar nasihatnya, kita pun harus peduli alias tidak cuek terhadap masalah masyarakat dan bangsa kita. Mau berkontribusi sesuai kemampuan yang Tuhan berikan. Jadi saya dan saudara diberikan kesempatan hidup untuk melakukan perbuatan baik supaya orang melihatnya dan akhirnya memuliakan Bapa kita yang di sorga. Apa yang kita bisa buat itu sesuai dengan kesempatan atau kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memberkati.